Oke, sekarang mau share screen soal tugas yang kemarin. Mungkin lihat punya yang teman-temannya Minasang yang udah ngerjain. Ini kita mungkin bahas sedikit dulu sebelum ke materi. Dari yang udah dikerjakan ini mungkin Minasang ada yang mau ditanyakan dulu gak? Cara pengerjaannya atau ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, mungkin ini yang dari pertama ini ada langsung ke taiko. Taiko ya. Taiko itu semacam drum. Oh, yang absen ya sebentar. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, udah di ini lagi. Coba Minasang coba masuk lagi ke Google Form-nya. Udah bisa belum ya? Kalau udah bisa tolong kasih tahu ya. Udah bisa belum isi Google Form-nya? Baru diedit lagi tadi. Oh, ini udah ada yang isi. Berarti udah bisa ya. Oh ya, tadi ada yang baru join juga. Hai, konbanwa. Oke, buat yang baru join juga. Yang baru join juga. Oke. Oke, silakan Sekar-sang. Oke, mungkin yang baru join bisa isi absen dulu ada di chat Zoom ya. Oke. Nah, sekarang mungkin balik ke pembahasan tugas yang kemarin gitu. Ini dari pekerjaan yang udah dikerjakan. Kita bahas dulu tadi yang nomor 1 taiko. Taiko itu tadi udah dijelasin ya, itu drum. Biasanya drum semacam mungkin yang tahu di kayak drumnya tuh kayak drum yang di masjid itu. Bentuknya semacam kayak gitu dan biasanya itu dipakainya buat di festival gitu, taiko dipakainya kayak gitu. Nah, kayak gitu mungkin yang kedua itu ada kuci. Minasang ini ada yang tahu nggak artinya kuci itu apa? Ada yang tahu nggak kuci artinya apa? Mungkin sambil mengerjakan kemarin, Minasang ada yang ini sambil nyari artinya gitu. Kuci. Mulut. Oke. Ya benar, betul. Kuci ini artinya mulut ya. Mulut. Oke, terus nomor 3 ini ada sakana. Sakana nih, udah pernah dibahas nih, artinya apa ini? Ikan. Ya, benar. Sakana ini artinya ikan.
Oke, lanjut. Ini ada chikatetsu. Nah, ini mungkin kurang tepat ya. Kurang tepat satu huruf. Bentar. Nah, ini huruf ku ya. Kalau K itu yang kayak gini. Nah, chikatetsu. Nah, ini tinggal satu huruf aja yang kurang tepat, nggak apa-apa. Minasang udah baru mengerjakannya. Oke, ini chikatetsu ya tadi. Ada yang tahu chikatetsu artinya apa? Chikatetsu pernah dibahas nih kemarin nih, waktu minggu kemarin. Kereta. Ya. Kereta bawah tanah apa sih? Ya, tadi benar ya kereta benar, tapi keretanya yang tadi ada yang jawab kereta bawah tanah. Beda dengan kereta yang ada di atas ya, soalnya kereta di Jepang tuh ada macam-macam. Ada yang namanya densha, terus ada yang namanya shinkansen. Ini tergantung jenisnya keretanya kayak gimana, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada ototoi. Ada yang tahu artinya ototoi apa? Mungkin pas Minasa mengerjakan ini ada yang sambil nyari artinya ototoi. Ototoi. Kemarin lusa. Ya benar Rinasang. Ini artinya ototoi kemarin lusa. Atau mungkin bisa 2 hari yang lalu gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kalau kemarin itu bahasa Jepangnya kino. Kino ya. Kino. Itu artinya kemarin. Tapi kalau kemarin lusa, 2 hari yang lalu itu ototoi. Oke, selanjutnya ini ada kani. Ada yang tahu kani artinya apa? Kepiting. Ya, benar. Kani ini artinya kepiting. Nah, ini lanjutnya ada inu. Ada yang tahu artinya apa inu? Anjing. Ya, benar, Faisang. Inu artinya anjing ya. Mungkin perbedaan suara di Jepang, suara binatang di Jepang sama suara binatang di Indonesia beda ya. Kalau contohnya nih kayak inu, kalau di Indonesia kan guk-guk gitu ya. Kalau di Jepang itu ininya inu tuh wang-wang. Mereka ininya wang-wang gitu kalau bahasa hewannya ini. Anjing kalau ngomong itu wang-wang. Terus kalau kucing kan kalau di sana kalau di kita itu mungkin kan meong-meong gitu ya, meong-meong. Kalau di Jepang itu nya gitu. Beda-beda sih ya. Kayak setiap negara juga pasti beda, kayak di luar negeri juga. Kayak di Amerika gitu. Kayak gitu. Terus Minasang ada yang tahu nggak ini artinya tsuno? Yang nomor 8 ini tsuno, ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Tsuno. Tsuno. Nih, biasanya ada di kepala hewan. Tanduk ya, Sensei? Iya, benar. Tanduk. Tsuno itu tanduk. Oke, sekarang ini natsu. Nomor 9. Ada yang tahu natsu? Nih, pernah dibahas nih. Summer. Musim panas. Ya, benar. Natsu itu summer, musim panas. Tuh, oke. Nomor 10 ada yang tahu Minasang ini fune. Fune. Ini yang biasa dipakai di air. Kapal. Ya, betul. Kapal ya, fune. Oke, ini ada yang 11, hey. Hey. Hey aja bukan hey manggil ya. Hey. Enggak, ini hey Jepang. Ada yang tahu enggak? Artinya apa?
Hey. Hey, hey. Tembok. Oke, bener ya. Ini tembok, tapi mungkin temboknya semacam tembok apa ya, untuk kayak semacam pagar kalau tidak salah ya. Kayaknya tuh, soalnya kan tembok tuh ada juga yang bahasa Jepangnya KB. KB itu artinya tembok juga, tapi kalau KB itu benar-benar yang tembok kayak yang apa sih, memisahkan bangunan dalam sama bangunan luar. Tapi kalau hei itu kayak buat di semacam pagar gitu. Kayak gitu. Oke, sekarang ada Hoshi. Hoshi. Bintang. Iya, benar. Bintang ya. Kemarin udah dibahas ini Hoshi, bintang. Nih tapi ada yang masih inget gak bulan bahasa Jepangnya apa nih? Yang temennya bintang, temennya Hoshi. Ada yang masih inget gak? Bahasa Ya, ya benar ya. Tsuki. Awas ya, hati-hati. Jangan tertukar sama suki. Suki yang artinya suka. Tsuki. Itu bulan. Gitu. Oke. Ini selanjutnya ada hata. Ada yang tahu? Ini artinya hata. Hata. Bendera. Ya, benar ya. Bendera. Oke, ini. Selanjutnya ada kutsu. Ada yang tahu artinya kutsu? Kutsu. Sepatu. Benar ya. Sepatu. Kutsu. Ada yang tahu nggak ini? Bahasa Jepangnya kos kaki. Ada yang tahu nggak? Sebelumnya nih. Kutsushita. Iya, benar, benar ya. Kutsushita. Ininya sama pakai kutsu depannya, cuman ditambahin shita. Nah, shita itu kan artinya tuh bawah ya sebenarnya. Tapi kalau ditambahin kutsu depannya jadi kutsushita, itu jadinya artinya kaos kaki. Gitu. Oke, nih yang pertama nih, yang terakhir. Okane. Uang. Ya, benar ya. Uang. Ini langsung tahu nih artinya okane apa, uang. Karena kita semua memang butuh uang. Oke, nah udah ya ini pembahasannya buat tugas yang kemarin. Udah benar semua, cuman mungkin memang ada beberapa yang miss, itu ada yang kurang, mungkin Minasang bisa latihan kembali gitu untuk mengingat huruf-hurufnya dan agar tidak tertukar. Oke, sekarang langsung lanjut lagi ke materi. Materi selanjutnya. Oke. Mungkin Minasang yang bisa on cam terlebih dahulu, gitu ya. Kalau misalkan memang lagi terkendala jaringan atau tidak bisa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa on cam, sebisa mungkin on cam ya. Oke, selanjutnya ini huruf yang akan dipelajari, yaitu huruf ma. Ini ma ya, ma. Dan ini cara penulisannya. Nah, jadi ini cara pengucapannya ma ya. Ini cara penulisannya dari yang pertama garis atas dulu, dari kiri kanan, terus garis bawah, terus dari atas ke bawah dilengkungkan. Itu ya, ini ma. Nah, kan kalau kemarin tuh yang huruf ho itu kan ininya tidak melewati garis ya, garis yang ke bawahnya. Tapi kalau yang ma ini garisnya melewati ya, melewati garis gitu. Oke.
Contoh kosakatanya. Nih, ada yang bisa baca nggak? Ini dibacanya apa nih? Maci. Ya, benar. Ini maci. Artinya ini kota ya. Maci. Kota. Kota. Terus selanjutnya, ini ada yang bisa baca nggak? Matsuri. Ya, betul. Ini matsuri. Matsuri. Artinya festival. Festival ya. Tapi biasanya mungkin matsuri itu agak dikenalnya sebagai di festival musim panas gitu. Natsu Matsuri. Lebih terkenalnya mungkin ya. Tapi ada juga yang lain juga kayak Fuyu Matsuri, apa namanya, festival musim dingin gitu. Ada nama-nama lain juga. Tuh, oke Matsuri. Nah, ini ada yang bisa baca nggak? Ini apa nih? Ini sambil melatih huruf-huruf yang udah dipelajari nih. Makematsu. Ya, betul. Makemas. Makemas ya. Makemas. Artinya kalah. Kalah ya. Nah, kalau misalkan ini apa lawan kata dari makemas itu kachimas. 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 Ini ya, ini kachimas. Kachimas. Nah, itu lawan kata dari makemas itu menang ya artinya. Oke, next ke huruf selanjutnya. Ini ada mi. 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 Ini cara penulisannya. Mi. Oke. Mungkin ini ada dua penulisannya. Yang pertama itu dari kiri ke kanan, langsung ke bawah, miring, terus langsung dilengkungkan. Habis itu yang keduanya, yang keduanya itu dari atas ke dari atas ke bawah. Ya. Ini mi. 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 Contoh katanya. Ini ada mimi. Mimi. Bukan mimi minum ya, mimi cucu enggak. Ya, ini artinya telinga. Mimi. Mimi. Nih, selanjutnya ada mikang. 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 Artinya jeruk. Artinya jeruk ya. Selanjutnya, mungkin ini ada yang bisa baca enggak? Michi. Ya, benar. Ini dibacanya michi ya. Michi. Tadi itu maci, sekarang michi. Kalau michi ini artinya jalan ya. Jalan. Oke. Selanjutnya ini ada huruf mu. 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 Ini cara penulisannya. Mu. Mu. Mu itu kayak ini dari garis kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah. Emang ini mungkin agak tricky ya cara menulisnya. Tuh, terus ini garis ininya, coraknya gitu ya. Mu. Oke, mungkin aku mau coba sekarsang
Bisa baca nggak ini dibacanya apa? Musi. Iya, benar. Musi. Musi. Musi artinya serangga. Serangga ya, ini musi. Oke, selanjutnya Dinisang, bisa baca nggak ini apa? Mune. Ya, betul. Ini mune. Mune. Artinya dada ya. Dada. Dada. Oke. Tapi beda ya. Ini dada secara umum. Munenya dada secara umum ya, bukan yang spesifik. Kalau yang spesifik itu beda lagi. Oke. Dada ayam termasuk juga sensei. Mune. Kalau ini kayaknya munenya ini apa namanya? Untuk mune dada manusia. Mune. Lebih ke anggota tubuh gitu ya? Ya, Sensei? iya betul. Oh. Mune. Oke. Terus ini selanjutnya ada coba Nadia Astisang bisa baca. Ini kosakatanya. Mukashi. Ya, betul. Mukashi. Nah, ini apa nih, dinosaurus? Enggak, bukan dinosaurus. Mukashi itu artinya zaman dulu ya. Kayak misalkan kalian mau cerita zaman dulu gitu. Pada abad berapa gitu. Mukashi. Itu zaman dulu ya. Terus juga kayak misalkan kayak cerita rakyat atau dongeng ya kan biasanya pada zaman dahulu kala. Nah, kalau di Jepang itu biasanya mukashi. Jadi 2 kali gitu ya. Mukashi. Itu artinya pada zaman dahulu kala gitu. Oke, sekarang next ke me. Me. Nah, oke, ini cara penulisannya mungkin ada yang tahu gak? Ini mirip sama huruf apa? Nih, yang pernah dipelajari sebelumnya. No. Ya, betul. No. No. Ada yang tahu nggak perbedaannya mungkin apa nih? Me sama nu. Di garis yang pertama ya. Kurang tepat nih. Ada yang lebih tahu lagi mungkin perbedaannya? Garis ujungnya, Sensei. Ya, betul. Betul. Kalau me itu kan gini ya. Kalau nu itu begini, tapi di ujungnya ya ada ekornya gitu. Ada ekornya ya melingkar gitu. Nah, jadi minasang mungkin bakalan kotukor ya ini kalau misalkan belum hafal gitu. Jadi lebih dibanyakin lagi latihannya membaca dan menulisnya gitu. Ingat-ingat aja kalau nu tuh yang ada ekornya. Mungkin bisa diingat dengan kosakata inu. Nah, kan ini ada ekornya ya anjing itu. Jadi oh iya, mungkin dikaitkan anjing sama huruf nu itu ada ekornya. Nah, bisa dihafal dengan cara seperti itu gitu. Nu itu ada ekornya gitu. Kalau me nggak ada, cuman berhenti sampai sini aja. Tuh. Oke, tapi terima kasih ya tadi yang sudah menjawab. Nah, me juga ini artinya mata ya. Mata. Karena sebenarnya kayak mungkin sedikit menyinggung kanji. Kanji mata tuh kayak gini ya. Nah, ini tuh kanji mata. Nah, sebenarnya kanji mata itu pembentukannya dari bentuk mata. Jadi sebenarnya kanji itu, kalau kanji dasar ya terutama, itu mereka ada bentuknya menyerupai bentuk
aslinya, menyerupai untuk asli yang katanya gitu, kayak misalkan me, mata gitu. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nah, itu dari kan mata tuh kayak gini ya. Ini mata gitu. Nah, terus sama mereka diubah gitu. Jadi kayak gini. Terus dibalikin jadi kayak gini. Nah, kayak rata-rata kanji dasar tuh kayak gini. Jadi mereka tuh nggak secara asal gitu bikin kanji itu, pasti ada dasarnya. Kayak contohnya ini me, kanji me gitu ya. Bentuknya dari emang bentuk mata gitu kayak gini, terus diubah-ubah sama mereka kayak gitu. Nah, itu gitu ya, artinya mata. Oke, next. Buat contoh kosakatanya, mungkin Nadia Uswasang bisa baca nggak ini? Dibacanya apa? Meiji. Oke, benar. Betul ya. Ini dibacanya, bentar ya. Meishi. Oke, ini Meishi. Meishi. Nah, ini Meishi itu kayak kartu, apa ya? Kartu bisnis gitu. Semacam kartu bisnis kayak misalkan nih Minasang kerja di sebuah perusahaan. Nah, terus di situ ada nama Minasang, terus di bawahnya ada nama perusahaannya. Nah, kayak gitu. Dan biasanya orang Jepang itu kalau misalkan baru pertama kali ketemu gitu, ketemu sama orang baru gitu, kenalan, biasanya mereka bakalan ngasih ini, kartu ini sebagai identitas diri mereka. Mereka tuh misalkan namanya dari ini. Terus, oh ya mereka tuh asalnya dari perusahaan ini. Biasanya mereka ngasihin kalau awal kenalan gitu ya, saling tukar gitu, saling tukar kartu ini gitu. Oke. Selanjutnya ini bisa baca nggak? Rina-sang. Rina-sang ini bisa baca nggak? Ini dibacanya apa? Mei, Nei, Ya, betul, Mei. Nei, Belakangnya? eh, Ininya? Ei, Ya, Nei, Nei, apa? Boleh diulangin lagi? Mei, Nei. Oke. Oke, terima kasih Rina-sang. Hampir dikit lagi, hampir benar nih. Ada yang kurang nih. Mungkin Minasang yang lain ada yang tahu nggak? Rei. Ya, betul ya. Ini Mei Rei. Mungkin Oh, Rei. emang, ya betul. Ini Rei ya. Re. Mungkin ketukar ya sama Ne yang ini nih. Ne. Nah, mirip ya hurufnya, jadi ketukar. Jadi awas saja hati-hati, emang banyak huruf yang sama. Mungkin kalau ne itu yang yang ekornya dilengkungkan gitu ya, lengkungkan. Kalau re itu mungkin bisa dibilang ekornya yang tegak ke belakang gitu kali ya. Pokoknya ini re, ini ne. Tuh. Yang Oke. tidak ada ekornya. Iya, kalau re itu ekornya kayak ini dikit doang gitu ya. Kalau ne itu ekornya melengkung. Gitu. Oke. Meirei. Oke. Meirei ini artinya perintah. Perintah ya, perintah. Meirei. Selanjutnya, nah ini dibacanya mewaku. Mewaku. Oke, mewaku ini artinya kayak semacam gangguan gitu ya, gangguan, masalah, atau hal-hal yang merepotkan gitu ya. Pokoknya yang bikin sekitar itu terganggu, gangguan gitu ya. Ini namanya, disebutnya mewaku. Oke, mewaku. Oke, next. Ini momo. Mo. Kok jadi momo ya? Jadi keingetan ini. Buah peach. Momo.
Mo ya, ini mo. Mo. Nah, mungkin ini hurufnya agak beda ya, kan karena ini dari keyboard gitu. Yang lebih umum sih yang ini ya. Yang ini kan menyatu ya, kalau yang ini enggak. Lebih umum yang mo yang ini. Gitu. Nah, mungkin ini hurufnya juga tadi hampir mirip sama huruf apa nih? Tadi ada yang mirip sama huruf ini. Ada yang tahu nggak, Binasa? Mirip Ya, ma. betul. Betul. Mirip huruf ma. Cuman kalau ma tuh tadi tuh gini kan ya, melengkung ke belakang ma. Tapi kalau mo itu kayak gini. Oke. Cuman sama di ini aja ya, dua garisnya gitu. Yang ini ma, yang ini mo. Oke. Oke, nah ini baru momo. Momo. Bukan momo geisha ya. Momo. Mungkin kalau momo geisha nih, momo mau nulis di huruf hiragana, nah jadinya kayak gini, ini momo. Tapi ini bukan momo geisha ya. Artinya tadi peach atau buah persik. Ini momo. Mungkin minasang juga ada yang tahu cerita rakyat Jepang itu apa namanya, Momotaro yang kayak kakek nenek gitu yang nemuin buah persik gede gitu kalau nggak salah di sungai, terus pas dibelah isinya ada seorang anak laki-laki gitu ya. Itu cerita rakyat yang lumayan terkenal di Jepang, Momotaro itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang bisa baca nggak? Bacanya apa nih? Mochi. Ya, betul. Ini mochi. Ya, seperti namanya, ini artinya mochi. Makanan mochi yang kenyal-kenyal itu ya, mochi. Oke, next. Nah, ini ada yang bisa baca lagi nggak nih? Dibacanya apa? Moemasu. Ya, betul. Ini moemas. Moemas ini artinya ini ya, membakar. Moemas. Oke, nah sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Urut ini tadi hurufnya yang ma, mi, mu, me, mo ya. Minasang udah belajar 5 huruf baru lagi nih. Dari 5 huruf yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, mungkin nanti Minasang juga bisa menanyakan. Kalau misalkan baru kepikiran, boleh langsung on mic aja. Oke, sekarang lanjut. Saya boleh nanya. Oh iya, boleh. Silakan Enggak, Rekisan. tadi yang Macy, ya apa yang kartu nama ya? Oh, Lebih ke bisnis card apa cuman berlaku untuk bisnis card apa kartu lain misalnya apa bisa Macy juga atau ada kata lain? Oh iya. Meishi card itu lebih ke bisnis card. Lebih ke bisnis card biasanya. Kartu bisnis gitu. Biasanya ya nama, terus company-nya, kayak gitu. Gitu, oke. Mungkin yang lain ada yang tanyain lagi? Oke, kalau sekarang ada yang ditanyakan, lanjut sekarang. Ini huruf ra. Ra. Mungkin Minasang masih ingat gak nih, sambil mengingat-ingat huruf yang sebelumnya udah dipelajari. Ini mirip huruf yang udah dipelajari nih. Tahu nggak mirip huruf apa? Ya? Si. Iya, benar. Mirip huruf ci ya. Cuman bedanya kalau ci itu ada garis tengahnya ya. Ci. Dan juga ini apa namanya? Nyambung gitu kan. Kalau ini potong gitu ya. Ra itu ininya dulu, atasnya dulu yang corak kecilnya dulu, terus baru ke bawah.
Kayak gitu. Bagus ya Minasang udah bisa membedakan gitu huruf-huruf yang mirip. Hati-hati aja jangan sampai terkecoh gitu. Oke. Cara pengucapannya. Oke. Ra ya. Mungkin kalau cara pengucapan native Jepang itu ra-nya enggak ra yang R-nya kelihatan jelas kedengeran banget gitu. Mereka lebih kayak kela gitu ya. Ra, ra. Ra, ra. Iya. Emang agak beda sih lidah-lidah mereka itu sama lidah orang Indonesia. Kalau kita ra-nya ra jelas banget. Mereka pengucapannya agak beda. Begitu. Nah, nih selanjutnya mungkin ada yang bisa baca. Apa nih dibacanya? Raku. Iya, benar. Raku. 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 Ini raku ya. Ini artinya ada yang bisa nebak gak ini artinya apa sih kalau lihat dari gambar ini? Nih, orang lagi tiduran. Ya apa, Fania Sang? Tadi apa, Fania Sang bisa coba ini lagi, ulangi lagi? Santai. Ya, benar, betul. Santai ya ini, santai. Raku. Santai ya. Nah, ini contoh selanjutnya ada rainen. 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 Rainen artinya tahun depan. Tahun depannya. Rainen. Nah, ini mungkin ada yang bisa baca nggak? Feisang. Feisang, coba ini dibacanya apa? Rai. Apa Ya, gitu betul. ya? Rai. Raitachi. Oke, terima kasih Salah ya? Feisang. Kata. Iya. Ya, itu tadi agak kurang tepat satu huruf aja. Tadi mungkin ada yang tahu dibacanya apa? Rainichi. Ya, betul. Rainichi ya. Mungkin mirip ya tadi kayak ta. Apa sih huruf ni-nya nih. Karena sama-sama ada dua ini nih, kayak gininya. Tapi kalau ta itu seperti ini. Ini ta. Ta itu ada garis atasnya gitu ya yang nyambung. Kalau ni itu cuman garis pinggirnya doang. Nah, ini juga bisa bikin terkecoh. Tuh, Rainichi. Oke. Rainichi itu artinya apa namanya? Kayak datang ke Jepang. Artinya datang ke Jepang yaitu Rainichi. Rai-nya itu dari kalau kanjinya gitu ya. Rai-nya itu dari rai kanji kuru yang artinya datang. Nichi itu dari kanji ni hong. Nichi-nya tuh dari kanjinya ni yang nihong gitu, yang artinya Jepang. Jadi makanya artinya ini datang ke Jepang, Rainichi. Oke. Lanjut ke huruf selanjutnya. Ini ada huruf ri. Ri. Oke, ini cara ininya ya, penulisannya. Nah, ini juga sama nih ada huruf yang mirip. Masih ingat nggak huruf apa? Ada yang huruf mirip huruf ini nih. Ri. Ya, betul ya, huruf I. Cuman bedanya kalau huruf I, ada yang tahu nggak bedanya apa nih? I sama Ri. Panjang pendeknya bisa. Ya, betul. Betul. Tadi siapa Nadia Sang ya? Apa Fania Sang? Ri sama I itu beda di panjang pendeknya. Kalau Ri itu yang panjang tuh yang sebelah kiri, yang pendeknya tuh sebelah kirinya. Yang panjangnya tuh sebelah kanannya. Nah, kalau yang I sebelah kirinya ya kayak gini.
terus yang pendeknya sebelah kanannya gitu, jadi terbalik gitu. Ini juga bisa mengecoh ya. Jadi minasang perbanyak lagi latihan membaca dan menulisnya. Oke. Tadi juga pengucapannya agak berbeda ya sama orang Indonesia kalau ngomong ngeri tadi agak beda. Mereka R-nya tuh nggak terdengar jelas gitu, samar gitu. Jadi mungkin kalau misalkan minasang ngedenger gitu bisa aja ini kalian mendengarnya kayak I jadinya karena terkecoh tadi R-nya nggak jelas gitu. Nah, ini minasang ada yang bisa baca nih artinya apa? Dibacanya apa? Ricci. Iya, betul. Ini Ricci. Artinya kecerdasan ya. Ricci, kecerdasan. Oke, selanjutnya. Ini mau coba Reski Sang. Ini dibacanya apa? Rikai. Ya, betul. Betul ya, ini Rikai. Rikai artinya memahami ya, memahami. Rikai. Oke. Next, ini ada yang bisa baca gak nih? Dibacanya apa ini? Rieki. Ya, betul. Ini Rieki. Artinya keuntungan ya, Rieki. Keuntungan. Nah, ini sebelumnya kalau misalkan ri-nya nggak ada, terus cuman eki doang nih, eki. Ada yang tahu nggak artinya apa nih? Masih ingat nggak sebelumnya pernah dipelajari nih? Eki aja nih. Ri-nya dihilangin. Kereta. Oke, ini hampir mendekati. Nih. Stasiun kereta. Iya, betul. Kaisang ya. Eki itu apa namanya, stasiun kereta. Oke. Jadi terima kasih ya yang sudah menjawab. Next. Ini huruf ru. Ini cara penulisannya. Ru. Ini cuman satu kali aja gitu langsung. Nah nih. Ru. Gitu ya. Ada ekornya. Sebenarnya ini kalau apa namanya? Kalau minasang nulisnya ini ada ekor melewati batas gitu ya. Ini juga nggak apa-apa misalkan kayak gini gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak harus terpatok. Harus kayak gini nggak. Kalau misalkan melewati juga nggak apa-apa. Ini ru ya. Oke. Nah, itu tadi ru. Nah, ini ada yang bisa baca? Dibacanya apa? Rusuh. Ya, betul. Ini rusuh. Tadi ini artinya lagi nggak ada di rumah gitu. Kayak misalkan nih, minasang pergi ke rumah teman, terus pas di rumah temannya nggak ada siapa-siapa, sepi gitu. Nah, berarti kan lagi nggak ada di tempat orangnya, lagi meninggalkan rumah gitu, lagi di luar istilahnya. Nah, itu adalah rusuh gitu. Rusuh.
lagi di luar gitu. Orang yang ada di rumah lagi di luar. Rusu. Oke, next. Mungkin ini ada yang bisa baca nggak nih? Dibacanya apa? Lanjutnya. Rui. Ya, betul. Betul. Ini Rui. 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 Ini artinya jenis ya. Jenis. Kayak misalkan jenis-jenis buah, jenis-jenis sayur gitu, jenis ya. Selanjutnya ini ada bisa ada yang baca. Ini sama nih kayak yang ini, cuman ditambahin belakang hurufnya 1. Ruika. Ya, betul. Rika. Ruika. Ruika. Ini artinya api yang menyebar gitu, api yang menyebar. Contohnya juga kayak misalkan nih di misalkan sebelah rumah itu ada yang kebakaran, tapi apinya tuh kena ke rumah kita gitu. Nah, itu ruika gitu, apinya jadi menyebar gitu. Ini namanya ruika. Gitu. Oke, next. Nah, ini tadi ya hurufnya ini re. 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 Ya. Mungkin tadi ada yang terkecoh juga. Apa namanya? Sama huruf ne. Kalau re itu ini re. Kalau ini re. Terus tadi yang mirip itu ne ya, yang ada ekor melengkung ya. Re. Ini re. Re. Nah, mungkin pokoknya kalau misalkan yang berhubungan dengan huruf R, misalkan rari, durero, orang Jepang itu pengucapannya R-nya nggak kurang jelas gitu, agak samar. Jadi mungkin kalau misalkan mendengar gitu, ada yang ngomong rari, durero, tapi nggak jelas itu bakalan terkecoh sih pasti. Karena saya juga sering gitu terkecoh kalau soal rari, durero. Oke, nah ini selanjutnya ada contohnya kosakatanya reiseng. 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 Artinya perang dingin ya. Perang dingin. Reiseng. Sengnya itu dari senso. Senso. Senso sendiri ya. Nah, gitu. Senso. Senso. Sensonya sendiri itu artinya perang gitu. Perang. Kalau ini jadi reiseng gitu, jadinya perang dingin. Oke. Next. Nah, ini renraku. 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 Artinya menghubungi atau kayak apa ya, mengkontaki gitu, mengkontak gitu, menghubungi, mengkontak gitu. Nah, menghubunginya kayak lewat telepon, lewat email, lewat pesan gitu. Itu namanya renraku. Renraku. Nah, ini ada yang bisa baca nggak nih? Dibacanya ini apa? Ya, tadi siapa nih? Suaranya agak kecil ya. Rekishi. Benar. Rekishi. Rekishi. Artinya sejarah. Sejarah ya. Ini artinya rekishi. Rekishi. Oke, next. Ada huruf ini ro ya. Ro. Nih, tadi sebelumnya ada yang mirip nih dipelajari kayak gini. Huruf apa? Masih inget nggak nih? Tadi banget pelajarinya nih.
Cuman Ru. beda dikit aja. Ru. Ya, benar. Benar. Ini huruf apa? Mirip sama huruf ru. Nah, perbedaannya apa nih? Huruf ro sama ru. Cuman beda dikit aja. Ekornya nggak ada ekornya. Ya, betul ya. Kalau ro ini gini ya, ro kayak angka, mungkin bisa mirip kayak angka 3 ya. Mirip-mirip angka 3. Tapi kalau ru itu tadi benar ada buntutnya, kalau ro nggak ada buntutnya. Bentar, oke. Kalau ro itu, kalau ru itu kayak gini. Ada buntut melengkungnya. Oke. Next. Tadi pengucapannya ro. Itu. Nah, ini ada yang dibacanya apa? Nih, minasan ada yang tahu nggak? Roku. Ya, betul. Ini roku. Roku itu artinya ini ya, roku artinya 6. 6 ya, roku. Oke. Next. Ada yang tahu ini dibacanya gimana? Ada yang tahu nggak? Mungkin Dinisang bisa baca ini gimana? Roka. Oke, makasih ya Dinasang. Ya, mungkin kalau misalkan sesuai sama apa yang ada ditulis di sini nih, rouka, gitu ya, ada u-nya. Tapi dia sedikit menyinggung, ini tuh kalau ada u berarti dibacanya panjang. Jadinya roka, gitu ya. Jadi u-nya enggak dibaca. Dibacanya panjang. Roka. Oke. Nah, ini artinya lorong ya. Roka. Artinya lorong gitu. Oke, next. Nah, ini rokuong. Rokuong ini adalah apa namanya? Rekaman suara atau audio rekaman gitu ya. Pokoknya rekaman suara. Rokuong. Gitu. Nah, udah buat baris rari durero ini udah semua nih. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Mungkin dari huruf yang tadi dari awal memo, sekarang rari durero itu sekarang minasang udah menambah jadi 10 huruf baru nih yang dipelajari. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak sampai sini sebelum dilanjut ke materi selanjutnya? Saya mau nanya, Ya, silakan. tadi kan yang kalau ada huruf U di tengah kan dibacanya panjang ya berarti ya? Ya. Jadi, tapi kalau di akhir kata enggak ya, tetap dibaca U. Gitu. Oke. Terima kasih sekarang pertanyaannya. Nah, kalau misalkan di akhir kata juga sama dibacanya panjang. Contohnya, sebentar ya. Contohnya itu kayak misalkan nih. Arigato. Ya arigato juga. Itu di belakangnya u kan ya. Dibacanya panjang. Enggak arigato u, tapi arigato.
Nah, ini juga contoh lainnya kayak misalkan ini gakko ya. Kan ini belakangnya u, dibacanya enggak gakko. Gakko enggak dibacanya bukan seperti itu, tapi dibacanya panjang. Gakko, gakko. Kayak gitu. Kayak tadi juga bagus ya contoh kalimatnya arigato gitu. Memang tulisannya belakangnya to u, tapi dibacanya panjang. Arigato, arigato. Kayak gitu. Oke. Jadi bagusnya pertanyaannya. Terima kasih sekarang. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin udah cukup kali ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada huruf ya. Ya, ya, ya. Cara penulisannya dari ini dulu. Yang garis melengkungnya dulu. Mana nih? Kok nggak keluar? Dari garis melengkungnya dulu. Ini dari garis melengkungnya dulu, terus dari atas ke bawah, baru yang garis coraknya gitu, corak yang di atasnya. Sepertinya agak rangkat nih. Ya, oke. Oke, tadi ini ya, 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 ya. Sebentar ya, mau ngecas dulu. Baterainya habis. Oke. Tadi cara penulisannya ini ya. Oke, tadi cara pengucapannya ya. Ini contoh kosakatanya. Ada yang tahu ini dibacanya gimana? Sama. Iya. Betul. Betul ya, ini yama. Yama. Artinya gunung ya. Yama, gunung. Oke. Selanjutnya mungkin bisa Rina-san bisa baca ini. Yakusoku. Oke, betul ya. Ini yaksoku. Yaksoku. Yakusoku ya, yaksoku. Tapi mungkin orang Jepang biasanya pengucapan itu yaksoku. Yaksoku. Agak samar gitu, ku yang di tengahnya enggak secara jelas yakusoku, yakusoku, tapi mereka yaksoku, yaksoku. Kayak gitu. Yaksoku ini artinya janji ya, janji gitu. Janji. Oke. Nah, ini selanjutnya, contoh selanjutnya ini ada yakuin, 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 yakuin. Artinya direktur ya. Yakuin, yakuin, yakuin. Oke, next ke huruf selanjutnya. Nah, ini huruf yu. Ya. Ini cara penulisannya yu. Yu. Oke, ini yu ya. Yuk.
Nah, ini ada yang, sebentar, kayaknya, bentar ya. Tadi kayaknya kepencet keluar deh. Bentar ya. Hmm. Oke. Ini sudah terlihat belum? Apa namanya? PowerPoint-nya. Udah kelihatan belum? Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut tadi ini huruf U ya. U. U. Oke, ini mungkin ada yang bisa baca, ini dibacanya seperti apa? U. U. Ya, betul. Betul ya. Ini dibacanya Yumi. 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 Nah, artinya ini busur. Busur ya. Yumi. Next. Ini mungkin ada yang bisa baca lagi. Yukai. Oke, betul. Ini yukai. Tadi seperti yang dibilang, kalau ada U berarti panjang ya dibacanya. Yukai. Yukai. Artinya ini penculikan. Ya. Yukai. Oke, Mas Insan saya. Ya, boleh Nggak silakan. kelihatan sharingnya. Screen share-nya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Tapi kalau yang di yang lain kelihatan nggak? Ada. Kelihatan saya. Mungkin Ada Sensei. Oke. Bakal share ulang ya, bentar. Oke, udah kelihatan belum nih? Tadi siapa? Fani Asang ya? Udah kelihatan belum? Belum. Mungkin kalau yang lain masih nggak kelihatan juga. Kelihatan Sensei. Ada. Oh, bisa jadi mungkin Fani Asang ininya jaringannya kali ya. Atau mungkin Fani Asang bisa, bisa apa namanya? Out dulu terus nanti masuk lagi gitu. Hai. Nanti saya ACC lagi gitu. Takutnya emang jaringannya yang ini keganggu. Oke, mungkin tadi sambil nunggu Fania Sang masuk lagi, ini yukai. Yukai artinya penculikan ya. Yukai, penculikan. Mungkin apa namanya? Kalau di Jepang ini fun fact aja ya. Jepang mungkin kan kayak
kelihatannya seperti negara yang damai, yang dibilang Jepang itu negara yang bisa dibilang paling aman gitu, negara teraman gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga ya. Mungkin emang jarang sih terjadi, tapi pasti ada gitu. Terutama penculikan buat anak-anak gitu. Itu marak banget gitu. Apalagi kan soalnya kalau anak-anak di Jepang itu kayak SD, kan biasanya kalau di Indonesia nih kita nganterin misalkan punya adik gitu, atau misalkan orang tua nganterin anaknya ke sekolah kan ya, dianterin terus dijemput pulang. Tapi rata-rata anak orang Jepang itu udah dari kecil mereka disuruh mandiri buat pulang pergi ke sekolah gitu. Mereka udah diajarin dari sejak kecil gitu. Bahkan sebelum masuk sekolah pun mungkin waktu itu saya nonton gitu, memang ada acaranya Bang Guminya gitu, tentang kayak memperlihatkan keseharian anak kecil gitu, disuruh belanja gitu. Padahal itu masih setahun 2 tahun gitu anaknya, tapi sama orang tua mereka udah diajarin buat belanja sendiri gitu, kayak disuruh minta tolong sama orang tuanya, misalkan tolong beliin kayak apa ya, beliin sayur-sayuran gitu atau buah-buahan nih ke pasar sini gitu. Tapi rata-rata itu tuh bahkan ada yang agak jauh tempatnya, kayak mereka harus menyeberang, terus harus banyak belok-belokan, tapi mereka tuh di apa ya, emang udah diajarkan gitu, bahkan ditulisin, tapi ditulisin dulu ya petanya gitu sama orang tua mereka. Tapi mereka tuh udah diajarin gitu, nanti kayak gini-gini ya, misalkan jalannya lewat sini-sini ya, nanti ke penjaga tokonya kalau misalkan kesusahan bilang kayak gini-gini ya. Jadi mereka tuh benar-benar dari kecil loh, bahkan dari umur setahun gitu, 2 tahun, yang kalau kita di sini kan, aduh mau kemana sih, itu nggak ada orang tuanya yang jaga gitu kan, kita was-was ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang sendiri mereka udah dibiasakan sejak mandiri gitu. Makanya mungkin maraknya di sana tuh lumayan penculikan anak-anak, karena mereka rata-rata di jalan gitu sendirian. Kadang nggak diawasi sama orang tua gitu. Kayak gitu. Mungkin tadi Vaniasang ya. Vaniasang udah kelihatan belum? Share screen ya. Udah. Oke. Berarti udah bagus ya jaringannya. Oke. Next. Nah, ini contoh kosakatanya, ada yang bisa baca nggak? Yuka. Oke, benar. Ini yuka. Yuka ini artinya lantai ya. Yuka artinya lantai. Oke, next. Nah, ini huruf yo. Tadi ya, yo. Yo ini juga ini dari garis dari kiri ke kanan, terus dari atas ke bawah, terus langsung dilengkungkan. Ini juga yo-nya jangan sampai melewati garis, garisnya jangan sampai ini ya, melewati lebih garisnya, jangan kayak gini. Jadinya mungkin ini mirip kayak huruf H kalau misalkan ditambah kayak gini. Jadinya ini yo-nya kayak gini ya. Yo. Oke, tadi huruf yo. Contoh kosakatanya. Nah, mungkin ini bisa baca nggak? Rina-san. Ini bisa dibacanya apa? Yoku. Oke. Boleh yoku. Oke. Ya. Yoko ya, Yoko. Ini dibacanya Yoko. Yoko tuh artinya samping ya, di samping. Samping. Yoko di samping.
Oke. Nah, ini itu yoking. 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 Yoking itu artinya deposit ya. Deposit. Yoking. Oke, next. Nah, ini ada yang bisa baca. Dibacanya apa? Yoru malam. Ya, betul. Ya, betul. Tadi sekaligus sama artinya ya. Benar. Yoru ini artinya malam. Nah, tapi arti malam itu ada arti lain, yaitu bang ya. Bang. Eh, bang. Ini juga malam, cuman kalau yoru itu berdiri sendiri ya. Yoru itu malam berdiri sendiri. Tapi kalau bang ini biasanya ada tambahan lain. Kayak misalkan makan apa ya? Bang meshi, makan malam. Misalkan nih, contohnya kayak gitu. Nah, bang meshi. Nah, bang ini biasanya kayak ada tambahan lagi gitu. Tambahan kata lagi gitu. Kalau yoru, ya udah yoru aja gitu. Nggak bisa ditambahin kata lagi. Yoru berdiri sendiri, tapi kalau bang itu bisa disatukan dengan kata lain seperti bang Messi, cirinya bang Messi gitu yang artinya makan malam. Kayak gitu. Oke. Tadi ya kosakata malam. Next. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut lagi. Nah, tadi kalau deretan, tadi kan kalau biasanya kan A, I, U, E, O ya, tapi kalau untuk yang Y ini, ya, Yu, Yo itu emang cuma 3 doang. Nggak ada Y sama Y gitu. Jadi cuma ya, Yu, Yo aja. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait huruf tadi mungkin ya Yuyo atau yang udah sebelumnya dipelajari. Kalau nggak ada, berarti lanjut. Nih, ini juga mirip-mirip nih. Ini huruf wa ya, wa. Oke. Oke, jadi ya wa, wa. Yang masih ingat nggak Minasa? Ini mirip sama apa nih? Ini kayaknya banyak nih yang mirip sama huruf ini. Jadi tuh, yang ada buntutnya tuh. Apa namanya? Ne sama re. Apa tadi? Bisa dicoba diulangin lagi. Ne sama re. Oke. Tadi katanya me sama re ya. Mungkin yang re-nya benar ya. Tadi re. Re. Tadi itu tadi re sama me ya tadi Rina Sang. Kalau yang satu lainnya itu ne ya. Yang mirip itu ne. Yang ada ekornya. Nah, ini wa. Nah, ini mungkin mirip-mirip ya. Ini kalau misalkan kalau misalkan soal nih, kalau misalkan ada ujian atau soal gitu, pasti ini bakalan dikecohkan gitu. Soalnya emang mirip banget, ini cuma beda di buntutnya aja. Kalau ini nggak ada buntutnya yang wa, kalau yang ne ini buntutnya melingkar, gitu. Kalau re ini buntutnya beda kayak gini ya, agak sedikit ke atas gitu ujung, gitu. Mungkin emang harus banyak dilatih ini, apalagi ini 3 gitu ya miripnya. Re, ne, sama wa. Tuh, oke. Nah, ini contoh kosakatanya. Minasang ada yang bisa baca? Wakai. Oke, benar ya. Ini wakai. Wakai. Artinya
muda ya, wakai. Wakai, muda. Next. Nah, ini ada yang bisa baca juga nih. Ada yang bisa baca nggak? Dibacanya apa? Ini nih. Yang dulu nih awal banget dipelajari. Waktu pertemuan pertama. Waki. Oke, betul ya. Ini waki. Waki. Artinya ini ketiak ya. Waki. Ketiak. Oke, next. Nah, ini ada yang bisa baca lagi? Dibacanya seperti apa? Wasitsu. Oke, betul. Ini dibacanya wasitsu. Wasitsu. Wasitsu ini ruangan, tapi ruangan ala Jepang. Ruangan bergaya Jepang. Gitu. Mungkin minasan juga udah lihat gitu ya, kalau ruangan Jepang itu, terutama ruangan tradisional gitu ya, ruangan bergaya Jepang tuh ada tataminya ya. Mungkin bisa tatami itu kayak karpetnya Jepang gitu, tatami. Terus biasanya duduknya di lantai gitu, kayak pakai bantalan buat duduk kayak gitu. Terus pintunya juga pintu geser yang terbuat dari bambu gitu. Rata-rata rumahnya sih emang ruangannya gitu hampir terbuat dari bambu gitu, hampir semuanya. Gitu, itu ruangan ala Jepang atau bergaya Jepang gitu. Mungkin ini sekarang kan mungkin udah jadi negara modern gitu ya. Tapi masih ada beberapa rumah kayak gini, terutama di Kyoto. Kyoto itu kayak sebagai kota tradisional Jepang ya. Jadi buat tradisi-tradisi, budaya-budaya Jepang yang masih budaya lama gitu, yang masih tradisional itu di Kyoto, itu adanya di Kyoto gitu. Biasanya sebagai tempat turis sih. Kayak gitu. Next, ini ada huruf O. Ini O ya. O. Nah, mungkin minasan juga tadi O ya. Nah, ini kan ada ya huruf O juga nih. Huruf O yang udah dipelajari di yang A, I, U, E, O itu. Nah, ini apa sih bedanya sama yang O, A, I, U, E, O? Nah, kalau O yang A, I, U, E, O kan kayak gini ya. Ini O. Kalau yang ini O-nya kayak gini. Nah, kalau O yang ini, yang O, A, I, yang ada di A, I, U, E, O ini, biasanya emang dipakai secara umum buat di kalimat, kosakata, misalkan Osaka, Owi, Oki. Nah, pakainya nulisnya O ini ya, bukan O yang ini. Bukan O yang ini. Kalau O yang ini itu dipakainya untuk partikel. Nah, partikel itu ini masuknya ke apa ya? Ke grammar ya, masuknya ke pola kalimat. Nah, kalau O ini dipakainya untuk misalkan subjek dengan kata kerja gitu. Misalkan ramen o tabemasu. Gitu ya. Ramen o tabemasu. Nah, itu artinya makan ramen. Nah, O-nya itu sebagai penanda buat subjek dengan kata kerja. Itu biasanya kayak gitu. Kayak misalkan apalagi misalkan Hong o yomimasu, membaca buku. Nah, pasti kalau misalkan O itu di belakangnya kata kerja gitu. Yomimas itu kan artinya membaca ya. Jadi O itu dipakai sebagai partikel. Mungkinnya nanti kalau minasang udah belajar, mulai belajar ke pola kalimat,
nanti bakalan belajar partikel gitu ya, O ini. Jadi makanya untuk O yang ini itu nggak ada contoh kalimatnya, nggak ada contoh kosakatanya. Karena emang bukan dipakai untuk menulis kosakata kayak oi, oki, enggak. Karena untuk itu mah pakainya O yang ini. Kalau O yang ini itu untuk di kalimat gitu, untuk penyambung kalimat antara misalkan subjek dan kata kerja kayak gitu. Jadi makanya nggak ada contoh kosakatanya ini. Paling diingatnya untuk ya tadi di pola kalimat atau di grammar gitu. Nah, mungkin O ini bisa dibacanya O ya, tapi mungkin ada juga yang menulisnya dengan wo. Kalau misalkan pakai romaji, misalkan ramen wo tabemas, tapi dibacanya itu ramen o tabemas. Biasanya romajinya ditulisnya wo gitu ya, wo. Tapi dibacanya itu o biasa kayak gitu. Oke, tadi ini huruf O ya, O-nya beda sama O yang A, I, U, E, O. Jadi hati-hati aja, awas kalau misalkan nulis kosakata gitu misalkan. O-nya jangan sampai ketukar sama pakai O yang ini. Beda ya. Gitu. Nah, sekarang ini ada huruf terakhir nih. Ini terakhir. Ini ya. Nah, tadi kan nah. Oke. Nah, ini dibaca bukan M ya. Tapi tadi kayak apa ya? Mulutnya nutup gitu. Bukan N atau atau gimana gitu. Tapi ini dibacanya nya tuh sambil mulutnya nutup. Kayak semacam gumaman gitu ya. Nah, untuk kalimat ini juga ini nih. Ini ada yang bisa baca nggak? Contoh kosakatanya. Mungkin Nadia Astisang bisa minta tolong ini baca. Ungmei. Oke, makasih Nadia Sang. Oke ya, tadi ini tuh kalau apa namanya? Kalau di belakang huruf ada huruf M gitu ya. Dibacanya ini biasanya jadi double kayak mei. Kan tadi mei ya. Kalau untuk ini misalkan mami memo itu jadinya ummei gitu. Jadinya ummei. Kan kalau yang udah dijelaskan mungkin sebelumnya jadinya ya, ummei. Tapi kalau ini dibacanya ummei. N-nya sama kayak menyatu sama huruf M-nya gitu. Ummei. Mau tanya, itu berlaku hanya untuk si mamimu memo atau sama huruf lainnya? Untuk yang ini kayaknya untuk berlaku untuk memo. Kalau untuk yang lain itu kayak kalau untuk yang ini kayak menyatu sama M-nya. Jadi ummei gitu. Oke, mungkin udah ya tadi. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, ummei ini artinya takdir ya. Takdir. Ummei. Misalkan orang yang ditakdirkan itu ummei no hito. Ummei. Biasanya apa ya? Kepercayaan ini cukup dipercaya gitu sama orang-orang Jepang. Mereka tuh cukup percaya sama hal-hal yang kayak ginian, kayak ummei, orang yang ditakdirkan gitu, kayak takdir gitu. Mereka cukup percaya sama hal-hal yang seperti ini.
Next. Oke, ini selanjutnya dibacanya ini Kiyeng, 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 Kiyeng. Mungkin engnya agak samar ya yang di tengah. Jadinya Kiyeng, Kiyeng. Itu. Kiyeng. Artinya ini dilarang merokok. Oke. Biasanya ini kalau misalkan ada di restoran-restoran gitu atau di tempat umum nanti biasanya ada kayak apa ya? Apa namanya? Semacam poster yang ditempel gitu atau tanda simbol gitu. Tulisannya Kiyeng ditambah gambar kayak gini. Ya, artinya gak boleh ngerokok di situ. Oke, next. Ini dibacanya eng. Eng. Nah, ini tuh artinya yennya ini mata uang Jepang gitu. Nah, mereka tuh yennya nggak kan kalau di kita kan bacanya yen ya. Tapi kalau mereka di ini aslinya Jepangnya ditulisnya sama dibacanya eng. Eng. Oke, tadi ya ini artinya yen atau mata uang Jepang gitu. Oke, nah ini sekarang udah terakhir nih Minasang mempelajari huruf hiragana ini. Udah habis hurufnya sama yang minggu lalu, berarti sekarang udah sekitar 46 huruf nih Minasang belajar huruf hiragana. Nah, gimana nih? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelumnya nih? Dari awal sampai akhir nih. Huruf hiragana yang udah dipelajari itu banyak banget kan ya, 46 huruf. Minasang belajar huruf hiragana. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Atau gimana gitu? Ada yang bingung sama huruf-hurufnya atau Saya ini mau susah tanya. ngapalin. Oh ya bagus. Boleh. Dinisang. Kan yang yayi yu yeyo biasanya tuh sering saya lihat ada yang kecil terus nanti ada yang besar itu gimana Oh, yang penggunaannya? yayuyo itu ya. Ya. Iya. Ya, itu nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya ya. Itu kombinasi huruf kana. Nah, kan kalau ini huruf hiragana aja ya, udah dari ayu o, kaki keko, pokoknya sampai wa o Nah, itu udah dipelajari. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal mempelajari kombinasinya gitu. Sebelum beralih ke katakana ya. Kan masih ada katakana tuh. Sebelum beralih ke katakana ada kombinasi hurufnya tadi kayak yang Dinisang katakan. Tadi ada yang ya yu yo kecil gitu. Kayak contohnya misalkan kia. Nah, ini ki sama ya-nya tapi ya kecil. Nanti hurufnya. Nah, ini dibacanya kia. Kia. Nah, nanti Minasang mempelajari ini di pertemuan selanjutnya, kombinasi-kombinasi huruf. Nanti juga kayak misalkan gagi gugego, zazizu zezo, kan itu belum dipelajari ya. Nanti pertemuan selanjutnya juga kita bakal bahas semuanya gitu, kombinasi-kombinasi huruf kana gitu. Buat saat ini sampai sini dulu gitu, huruf hiragana dulu. Gitu. Oke. Jadi terima kasih ya Dinisang sudah menanyakan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, ini lanjut ke mungkin Renshu lagi. Renshu shimasho. Buat mengingat huruf-huruf yang tadi udah dipelajari. Nanti biasa hurufnya bakalan muncul, jadi Minasang harap on mic semua ya buat nyebutin hurufnya apa nih dibacanya. Oke. Nah, ini dibacanya apa? Mi. Betul. Ini mi ya, mi. Next. Ini dibacanya apa? Oh. Apa tadi? Ra. Oke, benar ya. Ini ra.
Next. Masih loading itu. Yuk. Yuk. Ya, betul. Yuk. 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 Oke. Tadi mungkin yang masih loading ya. Masih banyak yang ini, makanya kita latihan. Ini dibacanya apa? Yang ngerti? Ya, betul. Betul. Ini me. Kalau ini bahasa Jepangin me itu artinya tadi mata ya, mata. Me. Next, ini Ro. ya betul. Ini ro. Next lagi, ini dibacanya apa? Mu. Betul. Ini mu. Next. Oke, ini huruf apa? Re. Ya, betul ya. Ini re. Hati-hati kebal. Tadi ada yang mirip sama huruf ya, jadi ne ya. Mirip huruf ne. Terus tadi ada satu lagi yang mirip. Itu huruf wa. Ini kalau ini re ya. Next lagi ini dibacanya Mi. ya, betul ya. Ini mi lagi. Mi. Next. O. Ya, betul ya. Ini o. Ini o atau wo gitu ya. Kalau romajinya wo. Next. Nah, ini tadi mirip sama. Wa. Ya, betul. Wa. Ini wa ya. Mirip-mirip sama re tadi. Next. Ini Ya. 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 Tuh. Ini ya. Oke, next. Mo. Betul. Ini mo. Momo. Next. Ru. Ya, betul ya. Ru. Hati-hati kebalik sama yang ini ya. Tadi yang di atas ini ro. Kalau ini ru. Ada buntutnya. Melengkung. Next. Ini nih. Ya, betul. Ya. Atau mungkin kalau misalkan ada di belakang kosakata atau di tengah-tengah dibacanya eng. Ini Oke. Next. Nih, bacanya apa nih? Yo. Ya, betul ya, ini yo. Oke, ini Ri. ya betul ya, ini ri. Ini. Tadi masih ingat nggak ini ri? Mirip sama huruf apa? I. Iya betul. Betul ya, ri. I. Bedanya di panjang pendek hurufnya aja. Oke. Mungkin segitu. Hai, minasang sudah belajar seluruh huruf hiragananya. Nah, gimana minasang? Mungkin apakah ada kesulitan gitu dalam menghafal hurufnya? Atau masih ada pertanyaan gitu? Tapi ya kalau minasang udah belajar 46 huruf hiragana. Lumayan banyak ya, emang harus ada sedikit effort, apalagi banyak yang mirip-mirip hurufnya kayak re, wa, en, ne, terus sama huruf ro sama ru, itu masih banyak lagi yang mirip. Mungkin emang banyakin latihannya, terutama latihan membaca kosakata. Gimana minasang sejauh ini? Apakah sudah hafal semua huruf-hurufnya? Belum. Belum selesai. Jujut. Masih menurut minasang ini huruf yang sulit itu yang huruf apa nih? Yang re. Yang rare-rareru itu ya, soalnya mirip. Mana tadi? Mirip ya. Kayak gini ya, re, terus ro sama ru.
mungkin emang apa namanya, banyakin latihan, terutama latihan soal. Kan di buku tadi yang di PDF dari yang udah dikasih itu kan banyak latihan soal ya. Bisa minasang kerjakan gitu atau membaca gitu, ada contoh kalimatnya. Emang harus dibiasakan untuk membaca sih, terutama agar bisa matanya bisa membedakan gitu. Huruf mana huruf ini sama huruf itu yang mirip. Kayak gitu. Mungkin nanti seperti yang udah dikatakan gitu ya. Sebelumnya bakalan ada tes kan ya. Nanti mungkin minasang bisa melatih apa namanya, daya ingat minasang soal huruf-huruf yang udah dipelajari sebelumnya gitu. Itu bakalan nanti ya bakal diberitahukan lagi kapan tesnya. Oke, mungkin sampai sini saja buat pelajaran hiragana. Sudah selesai ya hiragananya. Mungkin minasang masih ada yang belum hafal, itu apa namanya? Banyakin latihan lagi aja. Mungkin sejauh ini kan minasang udah tahu lah huruf-hurufnya, jenis-jenisnya, cuman tinggal mungkin ada beberapa yang mirip-mirip dan susah untuk dihafal, itu banyakin latihan lagi. Oke. Baik, segitu saja. Ada yang sebelum ke penutupan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin soal yang tadi huruf-hurufnya udah dipelajari, gitu kan, dari ayu, eo, kakiku, keko, gitu. Siapa tahu ada yang lupa lagi gitu, yang awal-awal apalagi. Kalau nggak ada, baik, mungkin minasang sudah hafal-hafal kali ya. Kita ada sesi foto lagi nih. Boleh dong on cam lagi. On cam. Kita foto-foto lagi buat dokumentasi. Oke, ini udah ada Faisang on cam, Rina Sang juga udah. Oke, yang lainnya gimana? Sparsang, Nadia Asti ya, Nadia Asti Sang, Reski Sang udah. Nadia Uswasang. Gimana, mau on cam atau enggak? Ini. Atau ada gangguan jaringan? Oke, kayaknya nggak akan oke. Oke. Sekarang kan oke. Oke, bakalan kalau yang lain udah enggak berarti on cam saya foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Siap sekali sama Desta, minasang. Udah mungkin capek ya sampai malam gitu. Ada yang habis pulang kerja gitu langsung belajar huruf hiragana yang ruwet gitu, yang melengkung, tapi udah bagus banget semangat minasang buat belajar bahasa baru gitu, huruf baru gitu. Semoga bermanfaat ya buat minasang pakai gitu nanti. Oke, terima kasih buat yang udah masuk kelas hari ini. Sekali sama Desta. Selamat malam, selamat tidur. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih, Sensei. Iya, Arigato, Sensei. sama-sama. Terima kasih juga ya.